Kalau misalnya kita sering pakai bra kawat atau bra yang terlalu ketat, itu bisa menyebabkan kanker payudara. Itu benar nggak, dok? Ya. Dokter, itu kanker payudara itu sebenarnya apa sih, dok? Kemudian selain itu juga kulitnya itu seperti kulit jeruk. Tapi ada nggak, dok, misalnya pada laki-laki itu terjadi kanker payudara gitu ya? Kemudian bagaimana cara kita mendeteksi kanker payudara, dok? Halo Sobat Undata, jumpa lagi bersama saya Sinta dalam podcast Undata Space. Nah, di video kali ini dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia, kita akan membahas mengenai kanker payudara bersama salah satu dokter spesialis di Rumah Sakit Undata, yaitu Dr. Yusfitaria Alvina, spesialis bedah, subspesialis onkologi atau biasanya disebut Dr. Vina. Halo dokter, apa kabar? Pagi, baik. Nah, pada hari ini dokter kita mau bahas tentang kanker payudara ya dok ya. Langsung saja saya mulai. Dokter, itu kanker payudara itu sebenarnya apa sih dok? Boleh dijelaskan? Jadi kanker payudara itu adalah sel-sel yang harusnya itu normal, tapi karena mengalami sesuatu maka dia akan berubah menjadi ganas. Gitu. Nah, karena kanker itu dia berubah menjadi ganas, makanya biasanya itu ada muncul beberapa gejala pada pasien, misalnya benjolan, ada luka, gitu ya. Terus kemudian kalau penyebabnya dokter apa ya? Ya. Kalau tahu. Untuk penyebab kanker payudara itu multifaktorial, di mana penyebab paling banyak sudah pasti karena genetik. Jadi kalau misalnya ada turunan dari orang tuanya, ya, kemudian ada juga misalnya selain penyakit kanker payudara, misalnya ada kanker ovarium, ya, dari keluarganya, itu lebih beresiko untuk terjadinya kanker. Kemudian yang kedua adalah gaya hidup, lifestyle. Jadi saat ini kan kita banyak ya makanan-makanan yang fast food ya, kemudian minuman-minuman yang ya berwarna ya, itu juga membuat kita semakin berisiko terhadap terjadinya kanker payudara. Selain itu juga bisa penyebabnya itu minimal sih, tapi itu adalah iritasi kronis. Ya, iritasi kronis, apakah dia luka, misalnya awalnya itu sebagai luka infeksi saja yang dibiarkan dalam jangka waktu lama, dia bisa berubah menjadi kanker. Oh, seperti itu. Terus gejalanya apakah hanya berupa benjolan saja atau maksudnya biasanya bisa terjadi juga kanker payudara tapi tanpa benjolan di payudara, dokter? Ya, jadi kalau gejala awal daripada kanker payudara itu jelas ada benjolan. Tapi apakah benjolan itu jinak atau ganas, maka kita harus lakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Kemudian kebanyakan benjolan itu tidak ada rasa nyeri apabila dia belum kena di sarafnya. Kecuali kalau benjolan dalam waktu lama dan yang udah besar itu biasanya ada keluhan nyeri. Nah, selain itu biasa ada luka, namanya ulkus kalau kita sebut ya. Jadi ulkus itu luka yang terjadi pada pasien kanker karena jumlah pembuluh darah dengan pembesaran daripada sel-sel itu yang tidak seimbang. Jadi dia membuat luka. Selain itu ada keluar cairan dari puting ya. Jadi puting itu bisa keluar darah atau cairan warna kekuningan atau misalnya ada luka di situ ya. Itu. Kemudian selain itu juga kulitnya itu seperti kulit jeruk. Jadi kayak ada kerutan-kerutan, ada bintik-bintik itu. Kulit di payudara. Ya, kulit di payudara itu seperti kulit jeruk. Nah, itu kemudian selain di benjolan di payudara, biasanya juga ada benjolan di ketiak atau malah pasien itu datang, misalnya tidak rasa ada benjolan, tapi keluhannya itu biasanya nyeri di tulang belakang terutama. Kenapa? Diperiksa ternyata sudah ada penyebaran di tulang. Biasanya seperti itu. Terus bagaimana dokter misalnya yang info-info yang menyebar di masyarakat, kalau misalnya kita sering pakai bra kawat atau bra yang terlalu ketat, itu bisa menyebabkan kanker payudara, itu benar nggak dok? Ya, jadi istilahnya mitos atau fakta gitu ya.
Ya, jadi tadi kan saya sebutkan bahwa salah satu penyebab dari kanker payudara itu adalah iritasi kronis. Nah, kalau misalnya bra yang ada kawatnya, kemudian kita pakai dalam waktu yang lama, misalnya ya, sebenarnya sih nggak ada hubungannya ya, tapi karena iritasi kronis itu, yang misalnya luka di situ, membuat dia luka, setelah luka dibiarkan terlalu lama, tekanan ada terus, ya itu resiko kalau muncul benjolan, kemudian dia jadi iritasi kronis yang tidak disembuhkan, ya pasti berisiko. Kemudian ada juga biasanya mitos-mitos yang bilang atau info-info di masyarakat itu kalau yang terkena kanker payudara itu cuma perempuan. Iya. Jadi kalau dari penelitian itu memang perempuan yang paling banyak kena kanker payudara. Kenapa? Karena kita punya hormon yang pada laki-laki itu rendah, tapi pada perempuan itu tinggi. Namanya hormon estrogen. Hormon estrogen itu sebenarnya ada baiknya, ada jeleknya ya. Tapi kalau pada wanita, karena kita punya hormon estrogen tinggi, maka payudara kita membesar. Kemudian kita ada haid seperti itu. Tapi dengan adanya hormon estrogen itu membuat kanker menjadi lebih tinggi gitu, terjadi pada wanita dibanding pada laki-laki gitu ya. Tapi ada nggak dok, misalnya pada laki-laki itu terjadi kanker payudara gitu ya? Ada, tapi kejadiannya adalah 1:1000, jadi sangat jarang dan hasilnya itu, kalaupun misalnya laki-laki itu kena gitu ya, itu sudah pasti biasanya itu kanker yang tipe ganas sekali. Kemudian bagaimana cara kita mendeteksi kanker payudara, dok? Iya. Cara mendeteksi kanker payudara itu sebenarnya mudah sekali. Awalnya adalah dengan sadari. Jadi sadari itu pemeriksaan payudara sendiri. Gimana caranya pemeriksaannya? Ya, kita punya cermin di rumah, kemudian kita lihat aja apakah payudara kiri kanan sama, kemudian ada luka nggak situ, terasa ada tarikan atau tidak, kemudian kita lihat juga ada benjolan di ketiak atau tidak, seperti itu. Itu sadari ya, namanya sadari. Yang biasanya kita sudah canangkan di semua fasilitas kesehatan ya. Kemudian apabila ada benjolan, maka kita ya baiknya periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat gitu ya, ke dokter diperiksa dulu. Kemudian apakah perlu pemeriksaan yang lain, misalnya USG, mamografi atau misalnya pemeriksaan CT scan dan lain sebagainya ya, seperti itu. Kemudian apakah hanya perempuan-perempuan yang sudah berumur yang bisa terkena kanker payudara atau bisa yang masih muda, dokter? Iya. Jadi selama hormon estrogen itu ada, maka risiko terjadi kanker payudara itu lebih besar gitu ya. Kapan sih hormon estrogen itu ada? Ya adanya itu pada saat haid. Kalau perempuan itu sudah haid dan sampai kapan? Sampai menopause, sampai berhenti haid. Di situ tempatnya itu risiko-risiko terjadi kanker payudara. Jadi kalau misalnya dibilang dok, ada nggak yang usia muda gitu ya? Ya ada usia muda. Justru yang usia muda itu justru malah hasilnya itu biasanya lebih ganas gitu ya, lebih ganas. Oleh karena itu ya mesti disayangin ya, payudaranya masing-masing disayangin, diperiksa sendiri, pakai sadari itu ya. Terus kapan sebaiknya kita melakukan sadari itu, dok? Maksudnya berapa hari setelah mens itu atau? Iya, oke. Jadi sadari itu dilakukan biasanya pada 7-10 hari sesudah haid, di mana payudara itu kalau sudah 7-10 hari sesudah bebas haid itu lembek. Jadi kalau misalnya ada benjolan itu lebih teraba gitu ya. Nah, kenapa kok harus 7-10 hari? Ya itu tadi faktor estrogen. Apabila estrogen masih tinggi, maka dia biasanya kan kita kalau haid, sebelum haid kan tegang ya payudara ya. Itu nggak bisa kita periksa. Nanti seolah-olah semua ada benjolan. Padahal sebenarnya adalah pembesaran daripada kelenjar payudara. Gitu. Kemudian dokter, bagaimana cara menangani kanker payudara ini, dokter? Ya. Alhamdulillah kalau untuk cara menangani kanker payudara untuk Sulawesi Tengah itu sebenarnya sudah lengkap. Jadi pertama untuk screening ya, mulai dari screening itu udah lengkap, ada semua ya di Rumah Sakit Undata, ada mamografi, ada USG, dokternya juga sudah kompeten untuk menegakkan diagnosis ya. Kemudian ada lagi untuk menangani ya operasi. Saya kan dokter bedah onkologi, jadi tindakan-tindakan operasi ya kita lakukan untuk pasien dengan kanker payudara. Apakah operasi biopsi kah atau operasi pengangkatan tubuh
tumornya dulu atau sampai pengangkatan payudara. Bahkan apabila misalnya payudaranya udah luka gitu ya, gimana? Apa bisa itu dioperasi? Ya bisa. Biasanya kita harus kecilkan dulu dengan obat, kemudian kita angkat. Apabila lukanya itu sangat luas, tidak bisa ditutup, itu dengan perkembangan ilmu kita sudah bisa. Jadi misalnya ambilkan kulit dari perut atau dari punggung untuk menutup itu lukanya gitu. Itu untuk operasi. Kemudian penanganan berikutnya apa? Kemoterapi. Fasilitas kemoterapi itu sudah ada di Rumah Sakit Undata dan sudah lengkap. Untuk pengobatannya justru bukan hanya kemoterapi saja, tapi target terapi sudah ada, hormonal terapi sudah ada, semua sudah lengkap. Kemudian selain itu kemoterapi ada juga namanya radioterapi. Radioterapi fasilitasnya sudah lengkap, dokternya sudah ada, dan alhamdulillah semakin lama nih semakin maju ya untuk Rumah Sakit Undata gitu ya, terutama untuk penanganan kanker. Jadi kalau menurut saya sih dinyatakan sebagai cancer center udah bisa untuk Rumah Sakit Undata, dan kita tidak perlu merujuk lagi ke Makassar, ke Jakarta atau ke Manado ya. Tidak perlu, karena semua penanganan sudah komprehensif ada di sini. Kemudian pertanyaan berikutnya dokter, apakah dengan cara penanganan yang dokter sampaikan tadi itu bisa menyembuhkan kanker payudara? Ya, kanker payudara itu ada stadium-stadiumnya. Tergantung pasien datang pada stadium berapa. Stadiumnya tuh 1 sampai 4 ya. Kalau stadium 1, 2 itu dinyatakan stadium dini. Stadium 3, 4 tuh udah dinyatakan stadium lanjut gitu ya. Nah, anggapannya seperti itu. Jadi kalau misalnya pasien datang dengan stadium dini, maka resiko untuk kesembuhan ya, angka kesembuhannya itu semakin tinggi. 90 sampai 95% kita optimis ya untuk sembuh gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya pasien datang sudah dalam keadaan stadium lanjut ini misalnya apa? Udah menyebar kankernya sampai di paru-paru, sampai di otak, di hati, atau di mana ya, itu risiko angka kesembuhannya itu semakin turun ya. Tapi dengan multimodalitas terapi seperti yang saya jelaskan tadi itu tujuan pengobatannya kita itu berubah menjadi paliatif. Paliatif itu adalah apa? Memperbaiki kualitas hidup. Jadi tergantung stadiumnya, dia datang di stadium berapa. Yang jelas kalau misalnya sudah di stadium 4 tetap kita juga bisa tangani. Kemudian dokter, yang saya penasaran juga seberapa banyaknya penderita-penderita kanker payudara di Kota Palu atau Sulawesi Tengah ini dokter? Iya. Selama saya bekerja di Rumah Sakit Undata, jadi saya bekerja sudah 1 tahun ya di Rumah Sakit Undata, itu kami melakukan screening sekaligus kami mengobati pasien itu ada sekitar 400 sampai 500 pasien. Dan itu alhamdulillah kami punya komunitas namanya Sultan Cancer Community. Jadi itu komunitas pasien-pasien kanker, ada terbagi, ada khusus kanker payudara dan yang kanker-kanker yang lain juga gitu ya. Nah, ini di hari World Cancer Day ya, di hari kanker sedunia itu kami mau bikin acara juga untuk memperingati ini. Itu ya acaranya mungkin nanti akan di-share lagi ya. Tapi yang jelas mereka sekitar 400 sampai 500 orang itu dengan kanker yang sedang menjalani pengobatan dan telah selesai menjalani pengobatan. Ada nama akun Instagramnya dokter, barangkali bisa dipromosikan? Ada, namanya Sultan Cancer Community. Ya, Oke, nanti bisa disertakan di bawah video ini supaya bisa di-follow kan. Kemudian dokter, saya juga ingin bertanya, apakah di antara kasus-kasus kanker lainnya memang kanker payudara ini yang paling sering terjadi dokter atau gimana? Berdasarkan penelitian itu memang kanker payudara itu menduduki peringkat nomor 1 pada wanita. Dan kalau kita bandingkan dengan yang di sini ya, itu memang kanker payudara yang paling banyak gitu ya. Setelah kanker payudara baru kita kanker tiroid dan lain sebagainya. Terus dokter, kemarin saya ada dengar katanya ini kita sudah mulai di Rumah Sakit Undata sudah ada alat mamografi. Bisa dijelaskan sedikit mengenai alatnya dokter? Iya. Alat mamografi itu sudah tersedia di Rumah Sakit Undata. Fungsinya
adalah untuk mendeteksi dini tumor di payudara ataupun kanker di payudara gitu ya. Gimana sih prosedurnya gitu ya? Ya prosedurnya silakan datang ke Polibeda Onkologi, nanti kita berikan pengantar untuk dilakukan pemeriksaan mamografi. Kapan dilakukan itu mamografi? Sama seperti sadari tadi, jadi kita lakukan pada saat 7 sampai 10 hari bebas haid. Usia di atas 30 tahun, kalau dulu 35 tahun, itu usia di atas 35 tahun sekarang. Kemudian nanti dengan adanya mamografi itu, kita bisa men-screening sampai yang diharapkan itu adalah stadiumnya didapatkan. Misalnya apabila ditemukan itu stadiumnya itu stadium dini, bukan stadium lanjut lagi. Karena hampir sebagian besar pasien yang datang ke saya ini banyaknya itu yang stadium lanjut gitu. Nah, untuk pengobatan di stadium lanjut itu kan tujuannya berbeda dengan yang stadium dini. Kalau stadium dini berarti resiko kesembuhannya lebih besar. Berarti memang alat mamografi ini untuk mencegah atau deteksi dini gitu ya? Mendeteksi dini, untuk mendeteksi dini. Ya. Terus kemudian apa perbedaan mamografi dengan USG payudara? Ya, kalau mamografi itu biasanya dilakukan pada payudara yang memang lembek ya, lembek ya. Kemudian dilakukan pada biasanya itu yang tidak ditemukan pada USG payudara. Jadi misalnya kan USG payudara itu personal ya, jadi kan dokternya ada dokter radiologi yang melakukan tindakan USG. Apabila dari USG itu tidak ditemukan, misalnya ukurannya itu minim sekali, misalnya di bawah 0,5, nah itu kita bisa dapatkan dengan hasil mamografi gitu. Jadi ini combine sebenarnya antara USG dengan mamografi gitu. Kemudian untuk mamografi tadi apakah sudah di-cover oleh BPJS? Ya, untuk mamografi di-cover dengan BPJS ya, di-cover dengan BPJS. Terus yang terakhir, kira-kira apa pesan dokter untuk masyarakat yang terkena penyakit kanker, dokter? Iya. Kanker payudara. Jangan takut, cepat berobat, dan tidak perlu malu. Kenapa? Karena dokternya udah perempuan ya. Dokternya perempuan. Biasanya kalau kanker payudara itu biasanya dari suami, dari keluarga yang fanatik ya, kadang ada yang fanatik nggak mau dipegang gitu ya, kecuali sama yang muhrim. Nah, satu itu. Kemudian yang kedua, semakin cepat datang, semakin bagus penanganannya ya, semakin resiko untuk angka kesembuhannya itu semakin tinggi gitu. Dan juga tolong jangan hanya memikirkan diri sendiri. Kenapa? Karena kalau misalnya ibu-ibu sakit, otomatis satu keluarga itu sakit gitu ya. Jadi harusnya kalau mau keluarga yang sehat itu ibunya harus sehat gitu ya. Nah, itu juga butuh dukungan dari keluarga termasuk ya pasangannya ya gitu. Jadi saya kira dengan adanya pengobatan yang multimodalitas yang sudah tersedia, tolong dimanfaatkan karena semua di cover BPJS, tidak perlu takut, dan untuk masalah pembiayaan ya, tidak perlu takut, dan sudah banyak pasien-pasien yang menerima fasilitas itu, dan alhamdulillah baik ya hasilnya. Nah teman-teman, itu dia tadi obrolan kami di Undata Space. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dokter sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Jangan takut untuk peduli dan lakukan deteksi dini kanker payudara ya teman-teman. Selamat Hari Kanker Sedunia. Jangan takut untuk peduli dan deteksi dini. Saya Sinta pamit undur diri. Rumah Sakit Undata, Mosangu, Mosi Pakabelo.